Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desilina Rahmawati. Kali ini saya akan menjelaskan dasar-dasar parameter elektris radio akses network dalam dunia telekomunikasi. Penjelasannya adalah parameter dasar RAN. Parameter dasar RAN yang biasa dipakai pada saat perencanaan, pengukuran, maupun untuk menunjukkan kualitas sistem adalah sebagai berikut. 1. Daya atau power. 2. Penguatan atau gain. 3. Redaman atau loss. 4. Lebar pita frekuensi atau bandwidth. 5. Noise. 6. Signal to noise ratio atau SNR. 7. Interferensi. 8. Kecepatan bit. 9. Bit error rate. Dan 10. Pergeseran pulsa atau jitter. Yang pertama, daya, penguatan, dan redaman. Parameter-parameter dalam perhitungan anggaran daya dari teknologi RAN adalah berdasarkan suatu satuan tertentu. Selama dalam perjalanannya, sinyal akan mengalami beberapa perlakuan, yaitu gain dan loss. Yang gain artinya terdapat penambahan daya atau level, sedangkan loss artinya terdapat pengurangan daya atau level. Berikut ini akan dijelaskan beberapa referensi untuk menyatakan atau mengukur besaran-besaran sinyal sebelum dan sesudah suatu sistem atau subsistem. Yang pertama adalah desibel, atau yang disingkat dB. Merupakan besaran yang menyatakan perbandingan atau merupakan unit relatif. Beberapa definisi dari desibel dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama adalah daya atau power. Bisa dilihat di slide. Dirumuskan dengan G sama dengan 10 log P2 per P1 dB, di mana P2 lebih besar daripada P1. Gambarnya bisa dilihat di slide. Jika daya output P2 lebih kecil daripada P1 dan hasil algoritmi perbandingannya adalah negatif, maka blok sistem atau subsistem tersebut dinyatakan memberikan redaman atau loss. Rumusnya adalah L loss sama dengan 10 log P1 per P2 sama dengan min G dB, di mana P2 lebih kecil dari P1. Yang B, tegangan atau voltase. Untuk konsep gain dan loss sama seperti pada daya, tetapi rumusnya berbeda karena ada perbandingan lurus dengan kuadrat tegangan. Rumusnya adalah G sama dengan 20 log P2 tegangan 2 per tegangan 1. Bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Yang C, arus atau current. Untuk konsep gain dan loss sama seperti pada tegangan. G sama dengan 20 log I2 per I1. I2 adalah arus 2 dan I1 adalah arus 1. Gambarnya bisa dilihat sebagai berikut. Yang kedua adalah desibel watt. Merupakan besaran yang menyatakan unit desibel absolut daya terhadap referensi daya 1 watt. Rumusnya adalah P1 sama dengan 10 log P1 per 1 watt. Dan P2 sama dengan 10 log P2 per 1 watt. Hubungan level absolut dengan level relatif. Rumusnya sebagai berikut. G sama dengan P2 min P1 sama dengan 10 log P2 per P1. Atau L sama dengan P1 dikurangi P2 sama dengan log 10 log P1 per P2. 3. Desibel miliwatt. Merupakan besaran yang menyatakan unit desibel absolut daya terhadap referensi daya 1 miliwatt.
Rumusnya sama seperti decibel watt, hanya saja 1 per diganti dengan 1 miliwatt. Hubungannya juga sama seperti decibel watt. Bisa dilihat di slide. Hubungan antara dB miliwatt dengan dB watt adalah P1 sama dengan 10 log P1 watt per 1 miliwatt, sama dengan 10 log P miliwatt kali 10 pangkat 3 per 1 miliwatt, sama dengan 10 log P1 per 1 miliwatt plus 30, sehingga P1 sama dengan 30 plus P1 dB miliwatt, atau sebaliknya. Yang keempat, desibel miliwatt. Sama seperti yang di atas. Yang kelima, dBrn merupakan unit satuan absolut untuk level daya kecil. Misalnya, unit besaran noise. Untuk menyatakan perbandingan terhadap daya referensi min 90 dBm atau 10 pangkat min 9 miliwatt. Daya noise sama dengan 10 log daya noise per 10 pangkat 9 miliwatt. dBrnc merupakan unit satuan absolut untuk level daya kecil, misalnya hubungan telepon. Rumusnya adalah daya sama dengan daya Brn min 2 dB. Yang ketujuh, dBi, desibel isotropik, dan dBd, desibel dipol, merupakan unit satuan untuk menyatakan perbandingan gain suatu antena dengan antena isotropik. Contohnya adalah gain untuk antena isotropik adalah 0 dBi. Gain untuk antena dipol lambda per 2 adalah 2,14 dBi. Jadi, sebagai catatan, dBd menyatakan gain suatu antena jika dibandingkan dengan gain antena dipol lambda per 2. Selanjutnya adalah lebar pita frekuensi atau bandwidth. Adalah lebar dari spektrum frekuensi yang dipergunakan oleh suatu sinyal. Contohnya adalah pada sinyal suara menduduki pita frekuensi mulai dari 300 Hz sampai dengan 3400 Hz, sehingga bandwidthnya adalah 3400 Hz dikurangi 300 Hz, sehingga hasilnya 3100 Hz. Selanjutnya adalah noise. Noise adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada di suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal yang diterima yang diinginkan. Menurut sumbernya, noise ini dapat dibedakan menjadi yang pertama noise internal akibat thermal, intermodulasi atau crosstalk. Yang kedua adalah external noise akibat atmosfer, extraterrestrial, dan man-made. Selanjutnya, signal to noise ratio adalah perbandingan antara daya sinyal yang diinginkan terhadap daya noise yang diterima pada suatu titik pengukuran. SNR ini adalah suatu parameter untuk menunjukkan tingkat kualitas sinyal penerimaan pada sistem komunikasi analog, di mana semakin besar harga SNR, maka kualitas akan semakin baik. Satuan
dari SNR ini adalah biasanya dalam desibel. Selanjutnya adalah interferensi. Interferensi ini adalah sinyal pengganggu yang tidak diinginkan di mana frekuensinya berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. Selanjutnya adalah kecepatan bit atau bit rate, yaitu ukuran kecepatan pengiriman bit-bit sinyal dalam komunikasi digital dalam waktu 1 detik, di mana satuannya bit per detik. Setelah itu ada bit error rate, yaitu laju kesalahan bit yang terjadi dalam sistem transmisi digital, di mana besaran ini merupakan ukuran kualitas sinyal dalam sistem komunikasi digital. Misalnya untuk komunikasi voice maksimal ber 10 min 3, 10 sampai 3. Artinya dalam 1000 bit sinyal yang dikirimkan, maka maksimum jumlah bit yang boleh salah adalah 3 bit. Selanjutnya adalah pergeseran pulsa atau jitter. Adalah bergesernya letak atau posisi pulsa dari posisi seharusnya, sehingga menyebabkan kesalahan persepsi pada penerimaan. Satuan amplitudo dari jitter ini adalah unit interval, sedangkan tingkat sering tidaknya pergeseran ini terjadi disebut frekuensi jitter yang dinyatakan dalam Hertz. Parameter performansi sistem radio access network sama seperti kebanyakan sistem komunikasi digital lainnya. Contoh pengukuran secara objektifnya adalah S atau N, ber, dan ver. Berikut adalah penjelasannya. Signal to noise ratio adalah pengukuran berdasarkan perbandingan antara level power sinyal informasi dengan level power noise yang diterima. Pengukuran ini biasanya dilakukan pada sistem komunikasi analog pada bagian penerima untuk menunjukkan kualitas sinyal terima dibandingkan dengan noise-nya. Rumusnya adalah SNR sama dengan daya sinyal informasi per daya sinyal draw. Lalu ada carrier to noise ratio, adalah perbandingan antara level power sinyal pemodulasi dengan sinyal noise yang diterima pada perangkat penerimaan. Pengukurannya biasanya dilakukan pada tingkat intermediate frekuensi sebelum sinyal masuk ke demodulator untuk menunjukkan kualitas sinyal pemodulasi yang sampai pada penerima. Selanjutnya ada carrier to noise ratio, adalah perbandingan antara level power sinyal pemodulasi dengan sinyal noise yang diterima pada perangkat penerimaan. Rumusnya adalah daya sinyal pemodulasi per daya sinyal draw. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.